Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Marta. Kali ini kakak akan menyampaikan sejarah kebudayaan Islam, tema Aku Rindu Padamu Ya Rasul, subtema Akhir Hayat Rasulullah, pembelajaran kedua kelas 5 semester 1. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pada saat itu Abu Bakar dan para sahabat hendak melaksanakan sholat subuh. Rasul pun meminta untuk membukakan sekat kamar antara kamar beliau dengan masjid. Rasulullah pun tersenyum memperhatikan kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat. Dan kaum muslimin pun pada saat itu senang melihat Rasulullah. Mereka mengira bahwa keadaan Rasulullah pada saat itu sudah baik-baik saja. Padahal keadaan Rasulullah pada saat itu belum baik-baik saja. Bahkan tanda-tanda akan berpulang ke rahmatullah pun sudah semakin nampak. Aisyah pun menyandarkan tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Pada saat itu Rasulullah memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana yang berisi air dan berkata, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pun berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Rasulullah pun mengulang doanya hingga 3 kali. Hingga pada akhirnya Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Masehi, atau pada saat itu bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Pada saat itu usia Rasulullah 63 tahun. Lalu bagaimana sikap umat Islam pada saat itu? Jadi para sahabat banyak yang tidak percaya bahwa Rasulullah telah wafat. Bahkan Umar pun berpendapat bahwa Rasulullah hanya pergi sebentar untuk menemui Allah dan akan kembali lagi seperti yang telah dialami oleh Nabi Musa. Bahkan Umar pun berjanji akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah tiada. Hingga Abu pun datang dan berkata, Barang siapa di antara kalian menyembah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, tidak mati. Kemudian Abu pun membacakan surat Al-Imran ayat 144 yang artinya, Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Setelah Abu Bakar selesai membacakan surat Al-Imran ayat 144, Umar pun merasa bahwa dirinya tidak berdaya. Bahkan kedua kakinya lemas sehingga Umar terduduk di lantai. Dan pada saat itulah Umar baru menyadari bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Selanjutnya, di mana sih Rasulullah dimakamkan? Rasulullah dimandikan pada hari Selasa, karena pada saat hari Senin, banyak para sahabat yang masih tidak percaya bahwa Rasulullah telah tiada dan mereka sedang memperdebatkan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah setelah ini. Rasulullah pun dimandikan oleh sahabatnya seperti Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qatsam bin Abbas, Syakran, Usama bin Zaid, dan Aus bin Khawl. Setelah Rasulullah dimandikan, Rasulullah dikafani menggunakan kain berwarna putih berbahan katun 3 lembar tanpa menggunakan pakaian dan surban. Para sahabat sepakat memakamkan Rasulullah di kamar Rasulullah. Mengapa? Karena Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah berkata, Barang siapa Nabi yang meninggal tidak akan dimakamkan kecuali di tempat ia meninggal. Karena pada saat itu Rasulullah menghembuskan nafas terakhir di kamarnya atau di rumah Aisyah, sehingga Rasulullah dimakamkan di kamarnya atau di rumah Aisyah. Jadi itu tadi akhir hayat Rasulullah. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf, kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.